Selamat datang dalam video bahan ajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tema Hukum Perjanjian Internasional bagian kedua. Kali ini kita akan membahas detail penjelasan dari masing-masing istilah perjanjian internasional. Sampailah kita kepada istilah Final Act. Final Act adalah dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi dan juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut. Penandatanganan Final Act tidak berarti penerimaan terhadap perjanjian internasional atau konvensi yang dihasilkan. Hanya merupakan kesaksian berakhirnya tahapan proses pembuatan perjanjian internasional saja. Sebagai contoh, Final Act General Agreement on Tariff and Trade atau GATT tahun 1994. Final Act embodying the results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiating tahun 1994. Berikutnya adalah Agreed Minutes and Summary Records. Agreed Minutes and Summary Records adalah istilah yang mengatur atau catatan yang mengatur tentang hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Istilah ini digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Istilah Memorandum of Understanding. Istilah ini merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Sementara istilah arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Contohnya, studi kelayakan proyek tenaga uap tahun 1979 antara Departemen Pertambangan Republik Indonesia dengan Canadian International Development Agency. Istilah Exchange of Notes. Istilah Exchange of Notes atau pertukaran nota merupakan perjanjian internasional yang bersifat umum dan memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Istilah ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen yang ditandatangani kedua pihak pada masing-masing dokumennya. Contohnya, digunakan dalam pemberian hibah, penyediaan alat-alat teknik, peningkatan studi, dan sebagainya. Proses verbal. Istilah proses verbal atau catatan pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan digunakan untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknis administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan. Modus vivendi. Modus vivendi adalah suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan peraturan yang tetap dan terperinci. Modus vivendi dibuat secara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan. Demikian pembahasan kita tentang hukum perjanjian internasional bagian kedua. Sampai jumpa.